Medan, kota penuh kenangan. Kapela Santo Yohanes Paulus II Agung, gereja bergaya sama seperti kota lain. Kota Medan, Sumatera Utara banyak menyimpan peninggalan sejarah masyarakatnya yang menjemuk menjadi pesona sendiri. Teks Faisal, ilustrasi Archie Mendagi. Gereja bergaya Hindu. Jika diperhatikan dari luar, bangunan yang berlokasi di Jalan Sakura 3 nomor 7-10, perumahan Taman Sakura Indah Tanjung Selamat, Medan, Sumatera Utara ini bisa mengecoh mata. Bentuk bangunan terlihat menyerupai sebuah kuil. Atap berundak dengan warna dominan biru sekilas mirip bangunan kuil umat Hindu di India. Jika diperhatikan lebih seksama, di beberapa pucuk atap tertancap simbol salib. Bangunan unik itu ternyata berfungsi sebagai tempat ibadah umat Katolik keturunan Tamil India, serta dikenal sebagai gereja Anai Velankani. Desain utama gereja itu terinspirasi dari arsitektur Indo-Mogul. Gereja ini dihadirkan untuk mengakomodasi kebutuhan spiritual para umat Katolik keturunan India yang jumlahnya relatif banyak di Medan. Gereja ini didedikasikan pada Bunda Maria yang dikenal di India sebagai Anai Velankani Arokia Mata, atau yang dapat diartikan sebagai Bunda Penyembuh, Our Lady of Good Health. Maria Anai Velankani didirikan oleh pastor asal India bernama James Bharata Putra. Kesan kuil langsung luruh begitu Anda masuk ke bagian dalam bangunan. Tidak ada patung dewa-dewi yang terpajang, melainkan patung santo dengan berbagai ekspresi. Deretan kursi-kursi panjang tertata rapi menggantikan suasana lesehan yang biasa terdapat dalam kuil. Mengenang peninggalan Belanda. Masjid Raya Medan atau Masjid Raya Al-Mazun termasuk masjid tua di kota Medan, Sumatera Utara. Tempat ibadah umat muslimin dibangun pada 1906 dan selesai pada 1909. Pada awal pendirian masjid tersebut menyatu dengan kompleks Istana Maimun. Gaya arsitekturnya gabungan unsur Timur Tengah, India, dan Spanyol. Masjid ini berbentuk segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Masjid Raya Medan merupakan saksi sejarah atas kehebatan suku Melayu dan Kesultanan Delhi. Masjidnya gambar. Awalnya Masjid Raya Al-Mazun dirancang oleh arsitek Belanda Van Erp, namun dalam proses pengerjaan dilakukan oleh J.A. Tindeman. Van Erp ketika itu dipanggil ke Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bergabung dalam proses restorasi Candi Borobudur di Jawa Tengah, hingga ia tak bisa menyelesaikan pembangunan masjid. Selain berasal dari Pulau Sumatera, sebagian bahan bangunan seperti marmer diimpor dari Italia, kaca patri dari Cina, dan lampu gantung langsung dari Prancis. Jatingdeman, sang arsitek, merancang masjid dengan DNA simetris segi 8 dengan corak bangunan campur Maroko, Eropa, Melayu, dan Timur Tengah. Pada bagian pintu-pintunya terdapat ornamen Spanyol yang melengkung dan kaca patri besar berwarna-warni. Sedangkan dinding-dindingnya terdapat ornamen bermotif ala India. Mimbar yang digunakan saat hari Jumat dan Ramadan pun bercorak India. Istana Putri Hijau kebesaran Kerajaan Delhi. Istana Maimun terkadang disebut Istana Putri Hijau, merupakan istana kebesaran Kerajaan Delhi. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Terima kasih. Dear passengers, the fasten seatbelt sign has been switched on. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you.
Istana ini didesain oleh arsitek Italia dan dibangun Sultan Delhi Ma'mun al-Rashid Alamsyah pada 1888. Istana yang berada di Jalan Brigjen Ketanso ini menjadi tujuan wisata, salah satu andalan kota Medan. Bukan hanya karena usia yang tua, desain interiornya yang cukup unik, yaitu memadukan unsur kebudayaan Melayu, Islam, dan Eropa. Empat konsep desain tersebut menjadi daya tarik sendiri. Tegakkan sandaran kursi. Warna kuning yang mendominasi Istana Maimun Semua peralatan melambangkan elektronik harus dimatikan. warna Melayu, Kami beritahukan juga setelah mendarat sekaligus nanti, agar warna tetap kebesaran duduk Kerajaan pesawat Delhi di dengan Sumatera sempurna. Utara. Dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Telepon genggam dapat digunakan Susunan setelah pengaruh Eropa berada di terlihat dalam dari ornamen terminal. lampu, kursi, Terima meja, kasih. lemari, sampai Dear pintu passengers, dorong. we will be landing shortly. Please return to your seat. Fasten your seat belt and make sure that your seat back is upright. Satu lagi bentuk pintu dan jendela yang lebar-lebar seperti mirip bangunan Delhi. Please also make sure that all Menurut Islam bisa electronic dilihat devices are switched off dari now. bentuk lengkung We would like ikat to di inform bagian you that after atap landing you are to remain seated until the aircraft has yang come to a bentuknya complete stop. menyerupai perahu And the terbalik. fasten seat belt sign Lengkung has been Persia switched yang off. biasanya dijumpai pada Your bangunan mobile phone may be used bangunan di after kawasan reaching the Timur terminal Tengah. building. Sampai saat ini Istana Thank you. Maimun masih terawat dengan baik. Di sana pengunjung bisa menikmati koleksi istana seperti foto sultan beserta seluk-beluk sejarah Kerajaan Delhi dan singgasana sultan yang mewah. Istana Maimun bisa jadi referensi untuk traveling dan menikmati hari libur di Medan. Jika kita kawasan tersebut merupakan pusat kota dan di dalam terdapat lapangan Merdeka. Di lapangan Merdeka itulah Tugu 0 km Medan berdiri. Cerita semakin lengkap atas keberadaan lapangan Merdeka yang menjadi alun-alun kota yang dulu dikenal sebagai Tanah Delhi. Lapangan Merdeka dikelilingi berbagai bangunan peninggalan Hindia Belanda. Di antaranya kantor pos Medan, ini kantor pos Indonesia di Medan, Hotel De Boer sekarang disebut Dharma Delhi, gedung Balai Kota Lama dan gedung The Javasche Bank. Gedung Javasche itu gedung Bank Indonesia. Sekarang Bank Indonesia, dulunya The Javasche Bank yang kini menjadi kantor Bank Indonesia. Di sekeliling sekelilingnya juga ditanami pohon trambesi yang juga ada sejak zaman Belanda. Dikisahkan perencanaan pembangunan alun-alun kota sejak 1872 seiring dengan kepindahan Kesultanan Delhi dan pusat administrasi bisnis 13 perusahaan perkebunan dari Labuan Delhi ke Medan. Sejak 1880-an, lapangan yang dulu bernama Esplanade ini mulai digunakan untuk berbagai kegiatan. Dahulu Tugu 0 km Medan merupakan patung air mancur dari zaman kolonial sampai saat ini. Terletak tepat di hadapan pintu masuk kantor pos Medan. Pembangunan air mancur ini pada 1915. Pembuatan Tugu sebagai penghormatan terhadap Jacobus Nienhuis, pelopor pembangunan kota Medan. Jacobus juga sebagai pioner pertama perkebunan tembakau di Medan. Maka Tugu air mancur tersebut diberi nama Nienhuis Fontaine. Sekarang lapangan Merdeka bukan sekadar menjadi alun-alun kota, melainkan menjadi instrumen rekam jejak sejarah kota Medan. Kini fungsinya kian beragam. Keberadaan taman-taman hijau jadi tempat untuk bersantai di sore hari dan olahraga. Mantap. Ya, teman-teman kita.
mana? Taman Bebatuan Kars, Gua Agung Garunggang. Jalur trekking antara Icanya Persawan, Taman Sari Jakarta. Bagus ini. Destinasi liburan masa pandemi Dodi Wiraseto. Ini apa ini? Liaga 3 pagi di Liaga oleh siapa nih? Valentino Luis. Tualang antara jalanan laut, pantai Teluk dan bukit di pesisir utara. Ende Flores. Oh, di Ende. Di puncak ini ada ribuan laut. Jadi tinggi ya. Ada orang-orang. Ini fotonya pakai drone ya. Drone-nya Mr. Valentino Luis. Flight attendant landing station. Pendar cahaya matahari pagi. Nah, kita siap mendarat di kota Yogyakarta, di Kulon Progo, Bandara Internasional. Berbulan-bulan dihadang prahara. Pandemi amatlah menyiksa bagi pejalan yang rutin bepergian jauh, termasuk saya yang seperti tiba-tiba dikungkung dalam pulau tahanan. Beruntungnya pulau tahanan saya adalah Flores, di mana keluarga besar saya tinggal, di mana banyak hal-hal menarik berada di sekitar kami, dengan situasi yang masih alamiah dan sunyi. Nah, alamiah dan sunyi itu adalah definisi tempat yang saya sukai. Ketika situasi mulai agak longgar dan diperkenankan bepergian dalam lingkup regional, saya merasa pandemi ini adalah sebuah kesempatan untuk mengenal Flores lebih dalam, membenamkan fantasi negeri-negeri nun jauh, dan beralih untuk menemukan hal-hal dan tempat-tempat di sejumlah sudut Flores yang selama ini luput dari perhatian. Liaga contohnya. Nama tempat ini cepat masuk dalam radar saya manakala mendapati sejumlah gambar yang diedarkan teman-teman lokal dengan komposisi visual yang mengesankan loka tersembunyi. Saya pikir Liaga bisa jadi pilihan untuk kembali merasakan sensasi petualangan. Berada di pesisir utara Kabupaten Ende, letaknya persis pada zona batas antara Ende dan Sika, tepatnya di Kecamatan Kota Baru. Wilayah ini dimonopoli oleh bukit-bukit sabana berlapis-lapis, terselingi persawahan dengan penduduk yang sangat jarang. Meskipun jalur jalan menghubungkan hingga ke ujung barat Flores, namun kondisinya dibumbui kerusakan sana-sini yang tak kunjung dibenahi, menghela banyak orang lebih memilih jalur tengah Trans Flores untuk mobilisasi. Wilayah ini pun akhirnya sepi berlarut-larut, padahal tabar pemandangan laut begitu mendamaikan. Fajar yang terlewatkan. Niat mendatangi Liaga rupanya memantik hasrat beberapa teman di Momere untuk turut serta. Kami pun merancang perjalanan perdana ke sana. Tentu saja saya langsung menyarankan agar berkemah semalam demi lebih leluasa menikmati alam. Namun karena sebagian besar teman belum siap untuk berkemah, maka dimufakatkan untuk berangkat subuh sekitar jam 2 pagi menyasar momen terbit matahari. Nahasnya sepeda motor saya bermasalah saat menuju ke titik kumpul, menyebabkan perjalanan kami baru dimulai jam 3 lebih. Liaga berada di sebuah semenanjung. Dari Momere terlebih dahulu harus berkendaraan ke arah barat mengikuti jalur pantai selama 2,5 jam. Kemudian lepas dari perjalanan beraspal melalui jalan kasar menuju Kampung Bele. Dari kampung ini akses kendaraan berakhir dan dilanjutkan dengan menumpang kapal membelah lautan. Kami tiba di Kampung Bele saat langit mulai memerah. Pak Mat, pemilik kapal yang sudah saya hubungi sehari sebelumnya,
langsung sigap mengajak kami naik kapal motornya. Begitu kapal menerobos hutan mangrove, matahari pun pecah dari ufuk timur. Entah kenapa meskipun saya tahu kami telah terlambat dan tidak bisa menikmati terbit matahari di Liaga, hati saya dipenuhi sukacita. Laut yang tenang dengan papar suam menyajikan perjalanan laut yang menenangkan. Kapal hanya menyisir di perairan tepian sehingga jajaran perbukitan sabana dengan lekuk-lekuknya terlihat begitu nyata. Tak sampai 15 menit kami merapat ke pantai, disambut kemilau pasir putih Liaga. Pasir putih. Pantai berpasirnya tidak begitu luas namun terasa pas, seolah diciptakan sedemikian saja ukurannya. Beberapa pondok bambu berdiri di naungi pohon kelapa. Pondok-pohon kita ternyata dibangun oleh para nelayan, dijadikan tempat bermalam bila cuaca buruk menyerang saat mereka melaut. Hanya satu pondok yang dihuni tetap oleh satu keluarga. Mereka ditemani anjing-anjing yang ramah. Oh, ini Liaga, mantap. Ini di perahu ya, lewati. Nah, ini bersama teman-teman. Kiri akan menembusi mangrove dengan kapal motor. Apa lagi? Bersantai di pasir putih Liaga, salah satu sisi bukit yang memberi sudut pandang yang berbeda. Kami tak membuang banyak waktu, langsung memulai pendakian ke puncak bukit. Barangkali karena ini kunjungan perdana ke Liaga, sehingga semua kami tidak ada yang mengeluh meskipun rutenya cukup menanjak. Vista dari ketinggian bukit memang menakjubkan. Tak hanya panorama laut, namun juga teluk yang menceruk tajam ditilik dari berbagai sisi menerbitkan kepermaian baru. Oh, ini kita mendarat. Kulon Progo. Oke. Nah, roda pesawat menyentuh aspal landasan. Sebelah sana lautan. Dikunjungi penyu, tak puas dengan kunjungan pertama, saya masih dibayang-bayangi impian sunrise di puncak Bukit Liaga. Berbekal foto Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. yang saya buat sebelumnya, saya berhasil memengaruhi teman-teman lain untuk menemani. Kali ini benar-benar berkemah memburu pagi untuk kali yang kedua. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kami memilih berangkat ke Kampung Bele sore hari dari Mamere. Kembali Pamat menyambut dari kapal kami berayun-ayun memberi kesan yang lain. Kali ini kami tiba di pantai Liaga masih jam 17 sore. Kesempatan yang bagus untuk mengeksplor pantai, tak buru-buru menelahi laut yang sedang surut. Sebagian teman-teman menemukan kesenangan dengan buru-buru siput dan kerang yang melimpah. Sebagian lagi memasang tenda perkembangan saat remang-remang malam mengambang. Saya baru sadar bahwa malam itu bulan purnama. Berkemah di tempat molek serta damai di terangai purnama merupakan keistimewahan seperti ditata khusus untuk kami semata. Kami menikmati buruan kerang dan siput ditambah bekal makan yang kami bawa. Musik berpadu debur ombak. Keistimewaan ternyata tak berhenti di situ saja. Begitu selesai makan, anjing-anjing pun menyalak bersaut-sautan di bibir kami. Kami bergegas mengambil senter menuju ke arah hewan-hewan itu dengan was-was. Alih-alih menemukan sesuatu yang menakutkan, kami justru terperangah karena di hadapan kami seekor penyu bertubuh besar menggelepar penuh pasir. Ini penyu belimbing.
Dermochelis coriacea, penyu terbesar di dunia. Ia sepertinya ke pantai hendak bertelur. Salah satu teman yang cukup paham soal fauna laut menyarankan agar kami menggiring penyu itu kembali ke laut karena reptil ini tidak akan bertelur jika sudah terusik keributan. Malam ini kebetulan purnama dengan bundaran putih seperti cincin melingkar bulan. Kata teman itu lagi, penyu memang biasa bertelur dalam kondisi seperti ini. Keesokan kami bangun pagi-pagi sekali lalu mendaki puncak Bukit Liaga di bawah pendar cahaya bulan. Salah satu pendakian paling apik yang saya dilakukan dalam romansa alam nan satu. Pendakian berlangsung santai lantaran momen terbit matahari masih lama. Amat ideal. Kami pun tiba di puncak bukit tanpa merasa kelelahan. Duduk santai mengamati perubahan warna langit di timur sembari menyiapkan sarapan tambahan. Sabana menguning. Perjalanan ketiga Liaga yang saya lakukan setelah beberapa pekan berlalu. Kembali kami naik kapal sore berkemah di pantai lalu mendaki pagi-pagi ke puncak bukit. Yang membedakan kunjungan ketiga ini dengan dua kunjungan sebelumnya yakni keadaan alam yang berubah, terutama rumput-rumput sabana yang menyelimuti sekujur bukit-bukit. Jika sebelumnya berwarna hijau segar seolah perbukitan di New Zealand atau di Norwegia, kali ini berubah kuning khas sabana Nusa Tenggara Timur. Bagi saya inilah keistimewaan bukit-bukit sabana di negeri tropis seperti Indonesia. Di awal tahun berwarna hijau, begitu masuk ke pertengahan tahun rumput-rumputnya berubah menguning, lalu akan jadi coklat di akhir tahun. Makanya bila berpelesir ke sabana tidak cukup hanya sekali datang, perlu setidaknya 2 kali dengan musim yang berbeda, sehingga impresi kita terhadap tempat itu jadi lebih mengesankan. Liaga yang terbilang tempat baru ini kini mulai didatangi pengunjung lokal lebih sering. Tidak lagi hanya Pak Mat yang menyewakan kapalnya, tak hanya kami yang berkemah, orang-orang menjadikan pantai, bukit, teluk, dan rumput sabananya sebagai penghalau gulana akibat pandemi ini. Dan memang benar, penyembuh terbaik adalah berada di alam. Oke, selesai. Pesona curug di kaki gunung. Nah, kita udah tiba di kota Jogja. Kita selesaikan perjalanan, kita simpan, bersiap-siap untuk turun kawan-kawan dengan mengikuti prosedur kesehatan. Oke.